Halo, 大家好，我是 Nico. Kita lanjut lagi sama-sama belajar HSK 4 secara otodidak. Dan ini adalah video kita yang ke-23. Langsung aja kita mulai. Seperti biasa kita lanjut dari list kosakatanya terlebih dahulu. Di sini 139, yao qing. Teman-teman bisa baca barengan ya. Yao qing. Artinya mengundang sebagai kata kerja atau bisa juga digunakan sebagai undangan atau kata benda ya. Yao qing. Berikutnya 140, putau. Putau adalah anggur. Makanya ada yang namanya putau jiu, artinya wine ya, atau yang terbuat dari anggur. Berikutnya 141, yisu. Yisu artinya seni. Nah, biasanya padanan katanya adalah misalnya kita bilang yisu nengli. Yisu nengli artinya kemampuan seni. Atau misalnya xue yisu. Xue yisu, belajar seni atau belajar jurusan yang berhubungan dengan seni. Atau juga bisa dibilang isu kuan. Isu kuan artinya gedung kesenian. Berikutnya 142, guangkao. Guangkao artinya iklan. 接下来143, wei tao. Wei tao artinya adalah rasa. Nah, sebenarnya wei tao juga bisa berarti aroma. Jadi tergantung dari konteksnya ya. Kalau kita bilang che qilai wei dao bu cuo. Che qilai wei dao bu cuo. Artinya ya rasanya enak kalau dimakan. Tapi kalau kita bilang wen qilai wei dao bu cuo. Wen qilai wei dao bu cuo. Ya artinya aromanya enak ketika dicium. Berikutnya 144, you dian. You dian artinya kelebihan atau suatu keunggulan dari seseorang atau suatu benda. Nah, kalau kekurangan kita bilangnya 缺点. 缺点. Hao, dan yang terakhir 145, 实际. 实际berarti kenyataan atau nyata. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita lihat barengan di 词语用法. Hao, 词语用法di sini membahas kata 实际. Nah, tadi ya artinya itu adalah nyata atau sebenarnya. Jadi tergantung dari konteksnya. Kita coba lihat sama-sama contohnya di sini. Kita baca barengan ya. 书上说的挺容易，实际生活并没有那么简单。书上说的挺容易，实际生活并没有那么简单。书上说的挺容易, di buku sih ngomongnya lumayan gampang ya. 实际生活并没有那么简单. Di kehidupan nyata, di kehidupan sebenarnya nggak semudah itu sih, nggak sesederhana itu sih. Jadi 实际生活 artinya kehidupan nyata atau kehidupan sebenarnya. Kita juga bisa gabungin misalnya 实际工作ya, di kerjaan yang sebenarnya atau di kenyataannya, hao bu hao. Nah, di contoh yang kedua, dia juga bisa digunakan sebagai conjunction atau kata hubung. Biasanya diucapkannya jadi 实际上, yang artinya pada kenyataannya ya, atau sebenarnya bla bla bla. Kita coba lihat di contoh yang kedua. 很多人以为吃油对身体不好，实际上人类的大脑是需要油的。很多人以为吃油对身体不好，实际上人类的大脑是需要油的。Banyak orang yang mengira kalau makan minyak, makan sesuatu yang berminyak itu nggak bagus untuk tubuh. Tapi sebenarnya, tapi kenyataannya ya, otak manusia itu perlu minyak. Hao bu hao. Jadi di sini 实际上itu bisa diganti dengan 其实bla bla bla. Juga bisa, 没问题. Hao, berikutnya kita coba sama-sama lihat di sini 课文. Sebenarnya dari kosakata barusan banyak yang merupakan kata benda ya. Anggur, putau ya, atau seni, isu dan sebagainya. Sebenarnya kalau kata benda sih kita harus kuat ngapalin aja sebenarnya. Tapi di sini kita coba lihat contohnya, kita lihat 课文 supaya bisa tahu penggunaan kata-katanya seperti apa sih. 好，我们一起来看一下，这里有李健跟王静. Di sini ada Li Jin dan Wang Jing. Kita baca sama-sama. 李老师邀请咱们去他家做客，给他带点什么礼物好呢？王静说，他很喜欢葡萄酒，我们就给他买2瓶葡萄酒吧。李健说，可是这里有这么多种，
你知道哪种好吗？王静说，我觉得这种不错。你看它酒瓶做的都这么艺术，而且电视上经常有它的广告，我想味道应该不错。李健说，广告只会介绍优点，却不会说它的缺点。实际上，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。王静说，你说的也对。好, nah jangan lupa teman-teman ketika baca kewen atau bacaan sambil diperhatikan ya penggalan kalimatnya di mana sih, hau-hau. Nah berikutnya kita coba sama-sama lihat artinya di sini. Li Jin bilang, Li Lao Shi yao qin咱们去他家做客. Ya, Li Lao Shi mengundang kita pergi ke rumahnya untuk bertamu. Ya, 做客 menjadi tamu, bertamu. 给他带点什么礼物好呢? Bawain dia sesuatu kado apa ya baiknya? Wang Jin 说他很喜欢葡萄酒, dia sangat suka wine, dia sangat suka anggur, ya, arak anggur. Oke. 我们就给他买2瓶葡萄酒吧. Kita beliin dia aja 2 botol wine. 然后李健 bilang, 可是这里有这么多种, tapi di sini ada segitu banyak jenisnya. 你知道哪种好吗? Kamu tahu nggak yang mana, yang jenis mana yang enak, yang bagus? Wang Jing 说，我觉得这种不错. Menurutku yang ini not bad, yang ini lumayan. 你看它的酒瓶, kamu lihat botol birnya, kamu lihat botol araknya, 做的都那么艺术, bikinnya aja segitu berseninya. 而且电视上经常有它的广告, dan juga di TV seringkali ada iklannya dia. 我想味道应该不错. Saya rasa atau saya pikir ya rasanya sih harusnya lumayan. Li Jin 说，广告只会介绍优点，却不会说它的缺点. Iklan hanya bisa memperkenalkan kelebihan saja, hanya bisa menjelaskan tentang kelebihan aja. 却不会说它的缺点, tapi nggak akan menyebutkan kekurangannya dia. 实际上有很多东西并不像广告上说的那么好. Pada kenyataannya, ya, 实际上很多东西, ya, banyak barang itu tidak sebagus seperti yang ada di iklan. 不像广告上说的那么好. 所以不能完全相信广告. Jadi tidak bisa 100%, tidak bisa sepenuhnya percaya pada iklan. Wang Jing 说，你说的也对. Ya, yang kamu bilang benar juga. 好, semoga teman-teman bisa paham bacaan barusan ya, 这个课文. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar di bawah. Nah, berikutnya kita coba jawab 2 pertanyaan untuk mengetes pemahaman teman-teman dari bacaan barusan, oke? Yang pertama, Wang Jing和李健打算给李老师买什么礼物? Wang Jing 为什么觉得这种不错? Ya, Wang Jing dan Li Jin itu berencana untuk ngasih kado apa untuk Li Lao Shi? Wang Jing kenapa merasa bahwa yang ini itu lumayan? Hao, teman-teman masih ingat ya di bacaan barusan dia bilang mereka berencana untuk beli 2 botol wine karena Li Lao Shi suka minum wine. Ya, dan kenapa Wang Jing merasa yang ini tuh lumayan? Karena botolnya bagus. Oke, botolnya itu dibuat dengan berseni. Dan juga di TV sering ada iklannya dia. Nah, 怎么说呢? Wang Jing 和李健打算给李老师买2瓶葡萄酒. 那王静觉得这种不错，因为他看酒瓶做的那么有艺术。而且电视上也经常有这种葡萄酒的广告. 好, berikutnya di nomor 2, 为什么不能完全相信广告? Kenapa nggak bisa 100% sepenuhnya percaya dengan iklan? Nah, tadi dijelaskan, karena iklan biasanya cuma menjelaskan tentang kelebihannya aja, dan tidak membahas kekurangannya. Pada kenyataannya banyak barang-barang yang ternyata nggak sebagus di iklan. Oke?那怎么说呢？因为广告只会介绍
一个东西的优点，而不会介绍它的缺点。实际上呢，有很多东西没有像广告上说的那么好。好, dan sekali lagi ini adalah list kosakata yang kita temuin hari ini. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata 实际 yang di nomor 145 ya. Dan untuk yang penggunaannya tadi artinya nyatanya bla 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 sebagai kata sambung. Nah, berikutnya kita coba sama-sama lihat PR dari video sebelumnya, siapa aja yang udah kerjain. Nah, kita lihat di sini yang pertama @mary6622. 他居然把这个月的工资花光了，只为了买那个包包。这句话很好ya. Dia 居然 itu menunjukkan kaget ya. Dia kok bisa-bisanya ya? 把这个月的工资花光了。Kok dia bisa-bisanya ya ngabisin gaji bulan ini hanya demi beli tas itu. 很好 ya. Secara sekilas, apalagi untuk口语, untuk ngobrol sih sebenarnya kalimat ini nggak ada masalah ya. Tapi di grammar yang betul ya, Mandarin itu selalu meletakkan konteks di depan. Jadi tujuannya tadi ya, 为了nya itu dipindahin ke depan. Oke? Kalau dirapiin, kalau dibenerin grammarnya, kalimatnya menjadi 他居然为了买那个包包而把这个月的工资花光了。好不好？为了什么而什么。Demi apa akhirnya melakukan sesuatu. Oke? 好, berikutnya @andriponicolas2273. 我们光有计划还不够，还要有行动。好, oke? 这句话很好ya, 没毛病. Oke? Kita cuman punya rencana aja itu nggak cukup. 还要有行动, harus ada gerakannya, harus ada actionnya. 很好. Oke? 这句话没毛病. 接下来@briancamby9628. 叔叔吃光了昨天我买了的日本菜，甚至连妈妈的包子也被吃光了。好, 很好. Di kalimat pertamanya itu sebenarnya cuma perlu ngilangin kata le-nya aja ya. 叔叔吃光了昨天我买的日本菜. Jadi nggak usah le lagi. Oke? Dan di penggalan kalimat keduanya, 甚至连妈妈的包子也被吃光了。这句话没有问题，没毛病ya. Tapi di sini kayaknya habis dibenerin ya sama @andriponicolas2273, makanya di sini juga edited ya. Tapi 没问题，很好ya, 这句话很好，没毛病了现在。Teman-teman yang lihat juga bisa coba untuk benerin ya, supaya jadi bahan pelajaran juga. Coba ngetes teman-teman, apakah sense berbahasanya udah strong atau belum. Biasanya kalau sense berbahasanya udah bagus, udah lumayan kuat, kalau ada yang aneh nih bisa berasa nih, anehnya di mana. Cuma kadang-kadang mungkin kita bingung ya, harus benerinnya ke arah mana sih. Karena kan maksud yang pengen disampaikan masing-masing orang juga mungkin berbeda. Halo, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah mengerjakan PR-nya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan teman-teman yang merasa terbantu dengan video-video otodidak ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dukung terus channel ini. 谢谢大家，我们下一个视频再见。